Selamat siang semuanya. Jadi terima kasih kehadirannya sudah 9 peserta ini. Jadi terpaksanya jadi seminggu sekali kita ya. Ini karena melanjutkan yang kemarin belum selesai BCH Code ya. Jadi tinggal dikit lagi melanjutkan iteratif kemarin itu ada satu yang masih harus kita selesaikan yang model penyederhanaan dari iterasinya itu ya. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan implementasi BCH Code dengan menggunakan gerbang logika. Jadi itu yang hari ini akan kita bahas. Kita share dulu. Jadi melanjutkan yang kemarin ya untuk decoding dari kode BCH. Jadi kita tetap pakai buku. Jadi sama. Ini kita langsung ya supaya nggak terlalu lama. Tabel ini yang akan kita pakai nanti untuk penyederhanaan. Kemudian rumusnya hampir-hampir mirip, cuma beda-beda dikit aja. Jadi iterasinya berdasarkan algoritma ini ya. Jadi kalau D-nya tidak 0, dikerjakan ini. Kalau 0 berarti sama. Berarti kalau tidak 0, ini yang harus diikutin. Hampir-hampir mirip, cuma bedanya di sini. Kemudian baik dia D0 ataupun tidak 0, D di setiap iterasi yang baru harus dihitung. Ini agak sedikit beda. Tapi polanya sama nanti S-nya misalkan dari S4, nanti S4, S3, S2, S1 ya. Semakin menurun, cuma nanti indeksnya nilainya agak sedikit berbeda rumusannya. Kemudian deltanya ini naik ya dari delta 1, delta 2, delta 3 seterusnya. Jadi polanya itu. Jadi kalau ini gambarannya mungkin rumusnya agak kompleks ya. Kita ikutin polanya lebih sederhana. Cuma mungkin rumusannya harus kita ikuti 2 kali mu ditambah 3. Nah, setelah itu tinggal kita ikutin polanya saja. Contohnya masih seperti kemarin. Ya coba kita selesaikan ya. Ini saya pakai coret-coret. Jadi kemarin kita sudah punya ini ya. Jadi S1, S2, S4 sama kemarin 1 ya. Kemudian kita punya juga S5-nya alfa pangkat 10. S3-nya ini S5 ya. S5, S3 sama dengan alfa pangkat 10 juga. Kemudian S6-nya alfa pangkat 5. Ini yang akan kita pakai di rumusannya nanti. Kemudian ini harus kita tulis ya. Jadi mu, kemudian delta mu x, kemudian du, u, dan 2 mu minus i mu. Jadi ini dikali 2 ini ya. Jadi setiap iterasinya gampangannya seperti itu. Mulai dari setengah, kemudian 0, 1, 2, 3. Jadi kita sampai T saja. T sama dengan 3. Kalau kemarin kan sampai 2T, sampai 6 ya. Jadi kan ini kita mencari T sama dengan 3. Triple error koreksi ya. Kemudian ini inisial awal. S1 berarti 1. Terus ini sudah lagi kita ikuti saja. Kemudian ini yang mengikuti ini. Jadi kita besarin di sini. Misalnya ya. Jadi karena tidak 0, kita harus mengikuti itu. Jadi kita cari delta U plus 1. Langsung aja ya. Jadi U plus 1-nya sekarang ini U-nya. Jadi delta sama dengan delta 0. Kasih X boleh, tidak ada apa-apa.
mu-nya berarti 0 ya. Jadi ini 1, ini 0, berarti mu-nya 0. Baru harus kita pilih dulu. Kan kemarin sama aturannya. Jadi kalau apa namanya, sebelum mu, jadi ini iterasi yang kita cari U1 punya ini, nah cuma ada 1, berarti rho-nya minus setengah. Rho-nya sudah, berarti D0, D minus setengah, iterasi ke minus setengah. Pangkatnya, ini minus 1 ya. Kemudian X2 dikali mu-nya 0, kurangi rho-nya setengah, plus setengah berarti pangkatnya 1 di sini ya. Kali D-nya minus setengah. Kita kasih D0 itu 1, D0-nya itu ini 1 juga, D minus setengah pangkat minus 1, ya 1 juga. 1, kemudian X setengah kali 2, D minus setengah, delta minus setengah, 1. Berarti hasilnya 1 tambah X. Nah, di sini hasilnya adalah 1 tambah X. Kemudian deltanya, delta, DU ya. Jadi ini harus kita hitung, atau di sini langsung kita isi dulu juga boleh ya. Jadi pangkat persamaan deltanya adalah 1, kemudian 2 kali mu, 2 kurang 1, 1. Harus kita cari pakai rumus ini. Berarti DU plus 1, jadi U plus 1 kita sekarang ada di sini. U plus 1, 1. Kemudian S2 kali mu, berarti S2-nya, mu-nya adalah 1 ya. 2 kali 1 tambah 3. Berarti S5. Sorry, ini 3 ya. Kali 1 tambah 3 berarti S5. Harus kita cari. Ini kita pakai pola saja. S5 berarti nanti S4. Kemudian tambah S3. Ditambah S2. Ditambah S1. Nah, yang naik. Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Deltanya sesuai dengan ini kan, U plus 1, berarti U plus 1 juga. Jadi ini 1, iterasi ke 1, iterasi ke 1 gitu. Jadi indeks yang bawah itu yang koefisien polinomial errornya ya, dari deltanya ini. Nah, kita punya benar sih, hitungannya beda ini. Mu tambah 3. Oh sorry, mu-nya 0. Mu-nya 0. Mu plus 1-nya kan 1. Mu-nya ada. Jadi 2 kali 0 ini, 2 kali 0. Tambah 3 berarti S3. Salah juga semuanya. Kita ulang aja lagi di sini ya. Jadi S1 sama dengan S2 kali mu-nya 0 tambah 3. Berarti 3, S3. S3 berarti 3, 2, 1. Kan berarti 3, 2, 1. Ini naik berarti. Delta 1, delta 2. Kemudian ini sesuai dengan iterasinya ya. Iterasinya U plus 1 itu 1. Berarti ini iterasi ke 1, iterasi ke 1. Koefisien 1, koefisien 2. Berarti ini S3. S3 yang kita punya ada alfa pangkat 10. Koefisien pertama. Jadi ini koefisien ke 0, koefisien 1, iterasi ke 1 kan ini. Nilainya adalah 1. S2-nya adalah 1. Ditambah iterasi ke 1, persamaan errornya adalah ini. Koefisien ke 0, 1, 2-nya ke 0, berarti ini 0. Ya. Tambah alfa pangkat 10. Nah, ini yang kemarin saya nggak ketemu ya.
Nah, itu kita pakai ini tabel yang 24 ya, 2 pangkat 4, samaan primitifnya polinomialnya adalah ini. Jadi contohnya juga memakai tabel ini. Berarti alfa pangkat 10 itu ini 1 tambah alfa pangkat 10 adalah 1 tambah alfa kuadrat. 1 tambah 1 0, alfa tambah alfa pangkat 2 adalah alfa pangkat yang kemarin nggak ketemu, seharusnya ketemu. Berarti nilainya adalah alfa pangkat 5. Sini selesai, berarti lanjut. Dicek, D-nya tidak 0, berarti cari deltanya. Tapi sebelumnya harus kita pilih row dulu. Jadi harus kita cari delta, persamaan errornya ya. Persamaan U plus 1. Sekarang U plus 1-nya adalah ini 2. U plus 1 punya ini ya. Row-nya ini adalah U plus 1. Ini adalah U sekarang. Row-nya berarti dipilih dari sini atau dari iterasi ini atau iterasi ini. Dua-duanya memenuhi syarat, tapi yang pangkatnya adalah yang ini ya, pangkat 0 daripada pangkat minus 1 ya. Di sini adalah 0. Ini pangkat ya. Pangkat atau iterasi kedua X ya. D1 X D1 ini kan 1 punya 0 pangkat minus 1, kemudian X2 dikali mu-nya adalah 1 dikurangi row-nya adalah 0. Berarti pangkat 2 ya nanti ya. Kemudian terakhir delta row, delta 0. X nah, di apa? Kasih fungsi ya. Ini saya supaya singkat aja. Berarti delta 1 adalah ini. 1 tambah X tambah D1-nya adalah ini alfa pangkat 5. D0-nya adalah ini 1 bagi 1. Kemudian ini X kuadrat delta 0 ini 1 ya, persamaan delta 0-nya 1. Berarti 1 tambah X tambah alfa pangkat 5 ya. Jadi nilai itu adalah itu nggak bisa disederhanakan lagi, kita tulis di sini 1 tambah X tambah alfa pangkat 5 X kuadrat. Nah, dari sini juga langsung derajat persamaan ini ya, polinomial errornya pangkat 2, berarti ini pangkat 2, ini pangkat 2 kali 2 4 kurang 2 2. Bisa selesaikan kita. Nah, yang belum selesai sekarang D-nya. D-nya harus kita cari juga yang panjang nih di sini ya. Berarti saya pakai yang ini bisa juga nih. D1 sama dengan D2 ya. Ini rumusannya D plus 1 mu plus 1 sekarang kita masih di sini. 2 sama dengan S2 kali mu, mu-nya adalah 1, 2 kali 2, 2 kali 1 ya, 2 kali 1 tambah 3, 5. Oh, berarti ini saya pakai ya. 2 kali 1 tambah 3, berarti S5. Nah, ini tinggal ikutin pola aja. Jadi ini 2 kali mu, 2 kali 1, 2, 2 tambah 3, berarti S5. Karena di sini S5, S-nya turun, S5, S4, S3, S2, S1. Kemudian deltanya, persamaan errornya naik. Kita tulis dari sini, 1, 2, delta 3, delta 4. Kemudian pangkatnya atau iterasinya ada di U plus 1. U plus 1-nya sekarang kita berada di 2 ya. Ini 2, berarti di sini 2, iterasi kedua. Ya sudah, tinggal kita cari nilainya.
S5 kita punya alfa pangkat 10, alfa 1, alfa delta kuadrat ya. Delta kuadrat itu iterasi kedua ini. Koefisien ke 1, koefisien ke 0, koefisien 1 berarti 1. 1 kali S4, S4-nya adalah 1. Ini 1. Kemudian iterasi kedua ini, koefisien kedua 0, koefisien 1, koefisien 2 adalah alfa pangkat 5. Berarti ini adalah alfa pangkat 5. Tiganya adalah alfa pangkat 10. Alfa pangkat 10. Tambah S2-nya adalah iterasi kedua ini. Kemudian koefisien 0 ya. Berarti koefisien ketiga, koefisien keempat 0. Berarti di sini 0 semua ya. Ini 0. Berarti tersisa ini, saya tulis ini ya. Berarti alfa pangkat 10 tambah 1 tambah alfa pangkat 15. Alfa pangkat 15 itu kan 1 ya. Berarti ini 1. Alfa pangkat 15, 1 betul ya. Alfa pangkat 15, 1. Dari tabel. Oh, di sini nggak ditulis. Jadi kan setiap kelipatan 2 pangkat M, 2 pangkat 4 kurang 1, 15 di sini. Dengan 1, berarti ini 1. Berarti alfa pangkat 10 tambah 1 tambah 1 ya. Sisa adalah alfa pangkat 10. Berarti di sini adalah alfa pangkat 10. Nah, langkah terakhir berarti akan kita hitung deltanya ini. Deltanya adalah pangkat U plus, berarti ini 3x ya. Sama dengan delta x ditambah, berarti U-nya sekarang 2. Kita pilih dulu rho. Aturannya sebelum mu. Mu plus 1 ini, mu ini. Berarti sebelum mu kita punya 3 ya. 1, 2, 3. Semuanya memenuhi syarat, D-nya tidak 0. Nah, pangkat tertinggi adalah ini ya. Berarti ini adalah 1. Rho-nya 1. D2, D rho, D1 berarti pangkat minus 1 per nanti. X 2 kali mu. Mu kita sekarang ada di 2 ya. Plus satunya, mu-nya sekarang 2. Ini ya, mu-nya ya. Berarti 2 dikurangi rho-nya 1. 2 kurang 1, 1 juga ya. Kuadrat nanti di sini. Delta rho, rho-nya adalah 1x. Tinggal kita isi ya nilainya. Persamaan kedua adalah ini. 1 tambah x tambah alfa pangkat 5x kuadrat. Ditambah nanti D2-nya. D2 ini alfa pangkat 10. D2-nya. Kemudian D1 pangkat minus 1. D1-nya adalah ini. Pangkat minus 1 berarti alfa pangkat per ya. Alfa pangkat 5. Dan di sini x kuadrat karena 2 kurang 1. Kali 2, 2 ya. Kemudian persamaan error yang iterasi itu adalah 1 tambah x. Kita selesaikan. 1 tambah x tambah alfa pangkat 5x kuadrat tambah, kita langsung buka kurungnya, alfa 5x kuadrat ya, kali 1 ditambah alfa pangkat 5 x kuadrat pangkat 3 ya. Sama modulo 2 kalau penjumlahan sama 0, hasil akhir adalah 1 tambah x tambah alfa pangkat 5 x pangkat 3. Ya. Nah, berarti ini hasil akhirnya 1 tambah x tambah alfa pangkat 5 x pangkat 3. Selesai. Ini nggak usah kita cari. Nah, kita diminta cuma sampai T sama dengan 3 saja. Ya, itu lebih singkat. Kalau kemarin harus mencari sampai 2T, 6 ya.
Nah, di sini kita cukup sampai 3 untuk mendapatkan error. Nah, ini langsung seperti kemarin juga. Jadi dari persamaan R kita sudah punya delta X, yang kita dapatkan adalah ini. Kemudian kita masukkan dengan alfa yang dari 1, alfa kuadrat, seterusnya alfa pangkat 3 sampai alfa pangkat 14. Sesuai dari tabelnya ini ya. 0 yang dipakai 1, alfa, seterusnya sampai alfa pangkat 14. Masukkan ke persamaan ini. Kalau dia menghasilkan 0, ya berarti itu merupakan akar dari persamaan ini. Akar persamaan ini itu bukan lokasi error ya. Lokasi errornya adalah inverse dari akar ya. Jadi kemarin kita ketemu akarnya alfa pangkat 3, alfa pangkat 10, dan alfa pangkat 12 ya. Jadi kalau kita lakukan ini ke sini, hasilnya 0. Cek dulu nggak ini? Alfa pangkat 3, masukkan sana, 1 tambah alfa pangkat 3 tambah alfa pangkat 15, 39 ya. 9 kali alfa pangkat 5. 9 tambah 5 itu 14. 1 tambah alfa pangkat 3 tambah alfa pangkat, saya juga belum cek. 9, 3, 3, 3, 3, 9, 14 ya. Alfa pangkat 14 itu ini. Jadi 1 tambah alfa pangkat 3 tambah betul ya. Alfa pangkat 14 adalah 1 tambah alfa pangkat 3. 0. 1 tambah switch. Jadi kita masukkan alfa pangkat 3 ke dalam persamaan ini. Hasilnya adalah 0. Ini juga sama kalau dimasukkan alfa pangkat 10, alfa pangkat 12, hasil alfa ini adalah akar dari persamaan errornya, bukan lokasi error. Lokasi error adalah ini, inverse dari akar yang kita ketemu. Ya, cukup tadi dari 2 pangkat m minus 1 atau n ya, n yang kita punya kan 15. Berarti tinggal 15 kurangkan ini aja. Lokasi error yang pertama adalah 15 kurangi 3, 15 kurangi 10, 15 kurangi 12. Akar dari persamaan error kita ini sebagai pengurang n kita ya. Jadi ini ketemu di sini 12, ini ketemunya 5, ini ketemunya 3. Lokasi errornya E adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 12. Nah, ini error kita yang nanti kita jumlahkan ya untuk menemukan kode kita ya dari R yang diterima. Oke, lanjutan yang kemarin. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di sela juga boleh, pakai chat juga boleh ya. Nanti saya cek dulu ada yang di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum jelas dari pembahasan yang tadi. Oke, itu lanjutannya iterasi yang disederhanakan ya. Ya kalau iterasi yang kemarin itu namanya algoritma Barley-Kem. Nah, kalau ini Peterson atau siapa? Nanti bisa dicek di bukunya ya. Tertulis di sini ya. Sederhanakan ini ya. Oke, lanjut. Jadi itu untuk menemukan decoding ya. Jadi R kita terima, kemudian langkahnya ada 3, cari sindrom, kemudian cari sindrom kan membagi R yang kita punya ya dengan minimal polinomial dari Galois-Fill yang kita pakai. Kalau kita pakai 2 pangkat 4, ya berarti kan alfanya
dari 1 sampai 2T saja ya. Jadi kalau T-nya diminta 2, ya berarti alfa kuadrat, alfa pangkat 3 sampai alfa pangkat 4 saja nilai alfanya, ya elemen primitifnya untuk kita carikan minimal polinomialnya. Ya. Yaitu mencari sindrom seperti itu. Jadi banyaknya sindrom adalah 2T. Jadi kalau T-nya diminta 2, ya 4 sindromnya. Kalau diminta 3, ya berarti 6, ya seterusnya seperti itu. Kemudian mencari persamaan polinomial pakai iterasi ini. Bisa yang sederhanakan seperti ini, atau yang kemarin ya, yang Barleken-nya. Kemudian yang terakhir, tinggal mencari lokasi lokasi error. Lokasi error itu berarti pertama kita mencari akar dari persamaan errornya, ya. Ketemu akarnya, kita invest. Nah, lokasi error adalah invest dari akar persamaan polinomial. Itu kemudian lanjut, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan. Nah, kita ke sini. Ini memakai implementasi untuk mencari error ya. Jadi ini sama intinya, kalau ceritanya ini pembahasannya di bawah sini, ini sudah langsung hasil akhir ya. Jadi kalau kita punya persamaan error, kemudian kita masukkan nilai alfanya, jadi semua alfa kita ini satu-satu. Jadi posisi pangkat tertingginya dimasukkan ya, x pangkat berapa, misalkan kalau dia Galoisville 4, pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3 di sini dimasukkan, kemudian posisi akarnya, persamaan errornya dimasukkan nilai alfa. Kalau nilai alfanya yang ketemu itu tidak 0, ya, berarti tidak terjadi error, kan, bukan akarnya. Tapi kalau dia ketemu 0, berarti akarnya, itu merupakan investnya adalah error yang harus dikoreksi. Ketemunya di sini 1, kalau dia memang di sini 0 ya. Punya 1, kemudian ditambahkan dengan R yang kita terima di sini. Berarti dikoreksi langsung. Kalau dia 1, tambah 1 jadi 0, kalau dia 0, tambah 1 jadi 1. Ya, ceritanya dari bahasan rangkaian ini seperti itu. Jadi ini gambarannya, tapi detailnya di bawah. Mulai dari sini. Jadi diawali dengan ini. Jadi kalau kita ingin membuat rangkaian dengan memakai gerbang logika, jadi di sini penjumlahan modulo 2 ya. Jadi A ditambah B, ya tergantung dari M yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai M sama dengan 4, lalu Galoisville 2 pangkat M ini 2 pangkat 4, berarti ada mulai dari koefisien ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 kan. Di pangkat ke 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti ada kalau di register to stage ya, tahapan. Jadi ada 4 sesuai dengan M-nya. Ini ditambah ini. Jadi variabel A ditambah variabel B. Ini modulnya adalah ini. Jadi kalau dia dikasih jumlahkan ya, berikan jumlahkan ini 1 nilainya, jadi true, dijumlahkan ini 1, 1, 1, 1. Ya, tergantung dari nilainya di sini. Jadi nanti hasilnya akan tersimpan di A. Jadi nilai A baru adalah, ini A barunya. Ini alama ya, sorry. Betul, A baru di sini. A baru adalah penjumlahan dari A lama ditambah B. Ini juga sama. A lamanya ini ditambahkan B, disimpan di A. Di nilai A yang setelah satu clock itu diistilahkan, atau satu pulse. Jadi satu clock dari inisial awal ditaruh clock 0, clock 1 ditambahkan di sini, nah, nilai A atau register A ini menjadi modulo dari A tambah B, modulo 2 A tambah B. Itu penjelasannya dari gambar ini. Kemudian multiply atau perkalian. Jadi ini dicontohkan ada 2.
Jadi elemen beta itu berarti pangkatnya kalau kita pakai ini masih mengacu pada pangkat ini ya, M sama dengan 4. Berarti pangkat tertingginya adalah 3. Jadi ini yang dimaksud dengan elemen beta itu koefisiennya ini polinomial dalam pangkat tertingginya adalah 3 ya. Beta 0, B0, B1, B2, B3 koefisiennya pangkat tertingginya adalah alfa pangkat 3 ini. Kita masih pakai example yang ini. Nah, ini kalau betanya dikalikan dengan alfa, ya ini rumusannya cuma tinggal di otak-atik matematika saja. Jadi alfa kali B langsung ya. Saya tulis saja di sini biar jelas ya. Itu matematika perkaliannya. Di awal ini B0 tambah B beta B0 tambah B1 alfa B2 alfa kuadrat B3 alfa pangkat 3. Ini kalau dikalikan beta, alfa beta, berarti B0 kali beta alfa tambah B1 alfa kuadrat B2 alfa pangkat 3 B3 alfa pangkat 4. Nah, ini kita sederhanakan, alfa pangkat 4 adalah 1 tambah alfa ya. Nah, kan kita pakai polinomial primitifnya adalah yang ditulis nggak? Nah, ini dia. Jadi karena kita pakai polinomial primitifnya adalah itu, jadi P sama dengan 1 tambah X pangkat 4. Jadi nilai X pangkat 4 itu adalah 1 tambah X. Ya, kalau alfa ya, alfa pangkat 4 sama dengan 1 tambah alfa. Atau ada di tabel juga ya. Oh, ini dia. 1 tambah alfa. Tinggal kita sederhanakan. B0, B1 kuadrat, B2 alfa pangkat 3, B3-nya adalah 1 tambah alfa ya. Berarti beta 0 pangkat. Ya, tuh. Berarti yang nggak ada pangkat adalah beta 3. Beta 3, kemudian yang dikalikan alfa ada 2. Alfa itu nanti dikalikan beta 0 tambah B3. B3 ya. Ini. Beta 3 nggak ada kali alfa. Yang dikali alfa adalah beta 0 dan beta 3. Yang dikali alfa kuadrat adalah beta B1. Kali alfa pangkat 3 adalah B2. Berarti di sini B0 sama dengan B3 gitu. Jadi B0 baru adalah B3, B1 baru adalah ini ya, B2 sama dengan B1, B3 baru sama dengan B2. Nah, itu yang digambarkan dalam ini ya. Jadi B3 di sini sama dengan B2. Kemudian B2 baru sama dengan B1. Kemudian B1 baru sama dengan B1 ini didapat dari B0 ditambah B3. B0 tambah B3. Kemudian ini B0 sama dengan B3. B0 sama dengan B3. Jadi B0 baru sama dengan B3. Nah, ini rangkaian untuk rumus ini mengalihkan dengan alfa. Jadi nanti di bawah juga. Jadi kalau elemen akan kita kalikan dengan alfa, kita pakai rangkaian ini. Jadi diawali dengan rumusan matematika ini, kemudian mencari masing-masing B baru itu sama dengan apa B lama gitu ya. Jadi ini B baru ini sama yang ini. Itu terus ini juga ada contoh. Ini dicontohkan kalau mana contohnya? Betanya
Kalau saya gambarkan B0, B1, B2, B3 ya. Ini di operasi atau apa namanya pada saat pulse pertama ini akan terisi 110 ya. Kemudian ketika pulse atau dikalikan dengan alfa ini sesuai dengan ini. Jadi beta 0 sama dengan beta 3, berarti beta 1 sama dengan beta 0, 1 ditambah 1, 1 tambah 1, 0. Kemudian beta 2 sama dengan beta 1, 1 berarti beta 3 sama dengan beta 2 sebelumnya, berarti 0. Nah, ini nilai beta awal adalah ini, nilai alfa kali beta adalah ini. Rangkaiannya seperti itu. Contoh lain 00 ya. Ini kalau 1000 alfa kali betanya berarti beta 0 dengan beta 3. Beta 0 baru sama dengan beta 3, berarti 0. Beta 1 baru, beta 1 baru kita sekarang ini dengan B0 tambah B3. 1 sama dengan B0 tambah B3. 1 tambah 0, 1. Beta 2 sama dengan B2 sama dengan B1. Ini berarti 0. B3 sama dengan B2 sebelumnya berarti 0. Nah, dikalikan apa? Hasilnya adalah ini. Cocok kan? Jadi kalau kita punya satu apa namanya nilai betanya itu ya dikalikan alfa kan jadi alfa. Jadi kan kalau ini simbolnya adalah 1000, ini simbolnya adalah 000. Ini kalau mau dikalikan lagi, dikalikan alfa lagi ya nanti akan tergeser ke sini. Coba ya. Jadi kalau alfa dikalikan ini ya. Jadi mau kita kalikan alfa lagi, berarti ini adalah ini 0. B1 baru adalah B0 ditambah B3, 0 juga. Adalah B1 lama. B3 adalah B2 lama. Selesai. Geser ya. Yaitu rangkaian ya. Kemudian yang bawah ini kalau rangkaiannya dikalikan dengan atau bitanya dikalikan pangkat 3. Ini nggak usah saya jabarkan ya, sudah ada penjabarannya. Beta 0, kemudian kalikan dengan alfa pangkat 3, berarti alfa pangkat 3, ini berarti alfa pangkat 4 dari sini ya. Terus ini pangkat 2 kali alfa pangkat 3 berarti alfa pangkat 5, 3 berarti 6. Ini cuma tinggal pakai tabel ya. Alfa pangkat 4 adalah ini, alfa pangkat 5 tabelnya adalah ini, alfa pangkat 6 adalah ini tabelnya. Dan tinggal dikelompokkan, yang tidak ada dikalikan alfa adalah B1, dikalikan alfa adalah ini, alfa kuadrat ini, alfa pangkat 3 adalah ini. Ini tinggal di rangkaiannya. Beta 0 itu berasal dari B1. Ini langsung B1 diambil. Kemudian B1 baru itu adalah, B1 baru ini adalah B1 tambah B2, B1 tambah B2. Kemudian B2 baru adalah ini. B2 baru adalah B3 ditambah B2 sendiri. Jadi B2 baru adalah B2 tambah B3. B3 baru adalah B0 tambah B3 ya. B3 baru ini adalah B3 ini sendiri ya. Ini sini dia tambah B0. Nah, ini rangkaiannya. Nah, sama. Jadi nanti kalau kita masukkan apa namanya? Misalkan 1 itu 1000 dikalikan alfa pangkat 3, berarti nanti dia akan nilainya 0001 ya. Memakai rumusan ini atau bisa melihat dari rangkaian ini ya. Jadi ini rumusannya, ini rangkaiannya. Nah, rangkaian itu
kalau kita sudah main dengan hardware ya, jadi software juga bisa sih. Jadi implementasi ini blok diagram dari software dan hardware ya. Jadi kalau software kan hitung-hitungan seperti ini. Tapi kalau dia hardware, ya kita apa, main dengan gerbang logika. Itu mungkin akan dipelajari di rangkaian digital ya, rangkaian digital. Atau kalau kalian mau coba-coba, ya bisa pakai rangkaian digital yang sederhana atau yang lebih kompleks itu pakai. Jadi kayak seperti apa, chip microcontroller gitu. Tapi nanti dia bisa diprogram. Jadi kalau di FPGA itu kita bukan berbahasakan software ya, atau bukan berbasis software algoritmanya, tapi kita menuliskan dalam bahasa hardware. Jadi bagaimana kita menyusun ini, kemudian nanti bisa, ya kalau bedanya software dengan hardware ya dalam pemrograman, kalau software itu kan sekuensial ya, berurutan. Jadi dia akan mengeksekusi satu perintah saja bergantian gitu, nggak bisa berbarengan. Tapi kalau hardware dia bisa berbarengan ya. Dalam waktu yang sama dia bisa mengerjakan eksekusi serempak. Ya. Jadi kalau 1, 2, 3 ini bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Itu makanya dalam satu clock ini bisa langsung masuk nilainya kan. Jadi tidak harus ini clock pertama, ini clock kedua masuk clock 3, clock 4 gitu. Enggak. Tapi clock 1 ya, itu nilai ini bisa langsung masuk karena eksekusinya bisa langsung dikerjakan bersamaan ya. Jadi ini menerima input, ini menerima input, ini menerima input, ini menerima input juga secara bersamaan dalam waktu yang sama, dalam clock yang sama gitu ya. Jadi kalau software itu harus dikerjakan berurutan. Ini terima dulu, baru gantian, setelah itu baru ini, baru ini, baru ini, atau sebaliknya ya. Nah, bedanya hardware dengan software seperti itu. Nah, itu kalau tertarik nanti bisa mempelajari yang paling gampang, barangnya sudah jadi satu paket ya, itu yang namanya FPGA ya. Jadi kalian bisa membuat rangkaian atau decoding sendiri nantinya. Oke, lanjut. Itu untuk alfa pangkat 3, ini elemen kali elemen, beta kali alfa. Alfa ini, nah ini juga sama memakai patokan dikalikan dengan alfa. Jadi kalau kita punya ini, kemudian dikalikan ini, kita satu-satu. Jadi C kita nanti, masing-masing C dikalikan dengan semua ini. Ini akan tertulis mulai dari C3. C3 dikalikan ini, kemudian nanti dia dikalikan alfa, kemudian ditambah C2 dikalikan ini, hasilnya dikalikan alfa, iterasinya seperti itu. Kemudian C1 kalikan ini semua, hasilnya nanti dikalikan alfa, ditambah dengan terakhir ya, ini dikalikan ini. Berarti nggak ada alfanya. Yang ini dapat alfanya 3 kali, 1, 2, 3. Yang ini berarti C2-nya alfanya 2 kali, cuma ini dan ini saja. C1 alfanya sekali, C0-nya nggak ada alfa. Ya, rangkaiannya itu matematikanya seperti itu ya. Jadi ini secara algoritma perhitungan efisien ya. Jadi secara iterasi perhitungan mencari beta kali gamma adalah ini. Nah ini perhitungan hardware-nya. Jadi hardware-nya hasil akhir adalah di A, kemudian komponen yang akan dikalikan adalah beta kali gamma ya. Betanya di sini, gammanya di sini. Jadi clock pertama beta gamma diisi masuk, kemudian nanti clock kedua berarti atau hasil akhir di clock pertama ya, karena sudah masuk inisial awal ini sudah masuk semua, inisial awal sudah masuk semua nilai yang ingin dikalikan ya. Kemudian akhir clock pertama kalau dari buku ini berarti nanti nilai C3 dikalikan dengan beta itu akan terisi di sini. Jadi C3 dikalikan beta, itu kan modulo 2 ya. Kan kayak modulo 2 ini. C3
dikali beta, ya kalau dia ini satu ya hasilnya kan 0 ya. Hasilnya adalah 0. 0 atau 1? Kalau di sini 1 ya. C3 kali beta. Sorry, perkalian ya. Perkalian kan 1 kali 1 1 ya. Kan penjumlahan. Tapi perkalian modulo 2. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 0 ya 0 ya. Jadi ini tergantung, ya kalau dia non-zero semua, ini dan ini non-zero ya hasilnya 1. Salah satu ada yang 0 ya hasilnya 0. Nah, jadi clock pertama, ini inisial awal sudah masuk, nilainya akhir dari clock pertama, nilai ini adalah perkalian dari masing-masing ini ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali. Kemudian clock kedua, berarti di clock kedua ini sudah dikalikan. Jadi clock pertama tadi masih perkaliannya, nah clock keduanya sudah dikalikan. Saya tulis di sini aja deh. Gambarannya supaya kamera saya kok nggak menyala. Ya. Jadi clock pertama ini sudah B0, B1, B1, B2, B3 sudah berisi ya. C0, C1, C2, C3 sudah berisi. Ini apa inisial awal. Kemudian akhir clock pertama, berarti nanti C3 dikalikan ini semua ya. C3 kali ini, C3 kali ini. Jadi C3 kali beta. Di akhir dari clock pertama adalah C3 kali beta. Itu akan terisi di sini ya. C3 kali B0, C3 kali B1, C3 kali B2, C3 kali B3. Kemudian akhir clock kedua, ini sudah dikalikan alfa. Alfa, ini kali alfa. Jadi clock kedua itu berarti ini sudah jalan perkaliannya ya. Ini kan perkalian atau rangkaian pengali dengan alfa kan. Jadi kalikan alfa sambil dijumlahkan hasil C2. Ini kan clock kedua jalan, ini tergeser, ini dikalikan. Jadi ini sudah C sudah masuk dikalikan dengan C2 kali beta. Berarti akhir adalah ini. Kemudian di clock ketiga ini tergeser C1 ya. Tapi ini sudah dikalikan dengan C3 beta alfa sama C2 beta, semuanya sudah dikalikan dengan alfa. Nah, akhir clock ketiga C1 sudah ada di ujung, berarti ini dijumlahkan dengan C1 kali beta. Akhir clock keempat, berarti ini semua dikalikan alfa ya, C3 beta alfa tambah C2 beta dikalikan alfa, tambah C1 beta, ini kalikan alfa, ini sudah di ujung channelnya, berarti C0 dikalikan dengan, berarti perlu M clock saja ya. Ke0 ini ya, inisial awal. 1, kedua, ketiga, keempat, banyaknya 2 pangkat M kita ya. Berarti perlu M clock saja untuk menyelesaikan kalian alfa kali beta ya. Kali beta yang semuanya pangkat alfa pangkat N ya. N-nya atau M-1 ya, 2 pangkat M-1. Kalau kita punya 4, berarti kan M-nya adalah 2 pangkat 2 kurang 1. Oke, clocknya bukan M ya. Koefisiennya ya, N ya. Koefisiennya N. Oke, saya kebalik-balik ya, antara M dengan N nanti bisa dicek. Oke, itu perkalian M apa? Alfa beta kali gamma ya. Perkaliannya seperti itu. Terus lanjut lagi. Nah, ini
rangkaian yang lain, alfa kali beta kali, kita bahas ya, sama katanya sih, kompleksitasnya sama, jumlah perkalian, jumlah penjumlahannya juga sama. Kemudian ini kalau kita ingin cari nilai alfa ya, kalau dimasukkan ke dalam suatu persamaan polinomial. Kalau kita masukkan alfa ke dalam R, rangkaiannya adalah ini. Kita memakai feedback shift register ya, register geser yang mempunyai umpan balik. Jadi ini sama seperti perkalian dengan alfa kan. Nah, cuma di sini kita inputkan R kita. Jadi kita ingin memasukkan nilai R sama dengan berapa. Memasukkan nilai R dengan alfa dan R dengan alfa pangkat 3. Jadi tinggal kita inputkan saja ya nilai R yang kita punya ya. Jadi persamaan polinomial yang kita punya dalam R, nah, ini kita inputkan di sini kan nilainya ada R0, R1, R2, seterusnya sampai pangkat alfanya gitu. Jadi kalau kita ingin masukkan nilai R itu dengan alfa pangkat 3 ini. Jadi ini kalau nilai R kita masukkan dengan alfa, ini nilai R kalau kita masukkan dengan alfa pangkat 3. Itu sendiri ini, nah ini nilai polinomial R itu kan persamaan kode yang kita terima ya, nilai R. Alfa pangkat 14, R0 sampai R14, berarti ada 15 kan, ini dari misalkan 15,7 ya. Jadi kode 15,7, nilai R-nya itu kan ada 15 ya, R0, R1 sampai R14. Nah itu yang ingin kita coba. R polinomialnya adalah ini kan tergantung dari nilai R-nya berapa ya, masing-masing R-nya. Kemudian kalau dia dimasukkan dengan alfa adalah ini, kalau dimasukkan dengan alfa pangkat 3 adalah ini. Itu yang nanti akan kita pakai untuk sindrom kan. Jadi kan S1 memasukkan nilai R itu kan sama dengan nilai B nanti. Nilai B dengan nilai alfanya, dengan nilai alfa kuadratnya kah, dengan nilai alfa pangkat 3, atau nilai alfa pangkat 4. Nah, di sini masih disimpulkan dengan R, nah di sini R sama dengan beta, B. Jadi R yang kita punya nanti sama dengan B, ya sama aja kan. Jadi kita cuma tinggal mengganti nilai R itu dengan B, koefisien B-nya. Nah, B ini adalah sisa. Jadi nilai R dibagi dengan minimal polinomial kita punya sisanya kan B-nya. Nah, B-nya di sini berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Pangkat 3 itu didapat dari, kalau saya tidak salah 2T ya, 2T min 1 ya. Jadi kalau kita punya error koreksinya 2, berarti 2T 4 ya, berarti ada 4, B0, B1, B2, B3. Karena ada 4. Kalau kita punya 3T yang ingin kita cari, berarti nanti 3 kali 2, 6, berarti sampai B5 kan, B0, B1, B2 sampai B5. B5 X pangkat 5. Nah, nilai B-nya itu pangkat tertingginya adalah. Nah, ini dicontohkan nilai B adalah ini, kemudian nilai alfa pangkat 3 ingin dimasukkan gitu ya. Saya ingin mencari nilai alfa pangkat 3. Nah, matematikanya ini kita cari aja. Berarti B0, kemudian B1 alfa pangkat 3, alfa pangkat 6, alfa pangkat 9 ya. Berarti nanti B0 baru sama dengan B0 sama ya. B1 baru sama dengan B3, B2 baru sama dengan B2 juga ya.
B3 baru sama dengan ini. Nah, ini yang dari rangkaiannya. Jadi kita punya rangkaian ini untuk memasukkan apa namanya, alfa pangkat 3 ke dalam sisa. Jadi sisa kita adalah B0, B1, B2, B3. Jadi kalau di sini B0 sama dengan B0 sama. Aku saya tulis supaya gampang ya. Ini harus saya kesini lagi. Saya nggak boleh tarik. Saya tulis dulu. Ini B0, B3 apa, B2 alfa kuadrat, B1, B2, B3 alfa pangkat 3. Ini B0 lama, B1 lama, B2 lama, B3 lama. Nah, dari rangkaian kelihatan jadi B0 baru sama dengan B0 lama, B1 baru sama dengan B3 lama, B1 baru sama dengan B3, B1 baru sama dengan B3 lama, B2 baru sama dengan B2, B2 sama dengan B2 sama, kemudian B1, B3, belahan semuanya ya, B tambah B2 sama B3. Nah, ini kalau kita memasukkan kita punya dengan alfa pangkat 3. Jadi ini sindrom 3 kan kemarin. Jadi nilai B adalah ini, ya tergantung nilai apa namanya, koefisien B-nya mana yang 0 mana yang 1 ya. Ini kan yang harus kita cari dari pembagian R yang kita punya dengan minimal polinomial kan. Tapi kita pakai samaan umum ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 3, pangkat tertinggi itu lupa juga ya. Jadi pangkat tertinggi ya kalau di sini pangkat tertingginya 14 ya. Dan R-nya pangkat 14, alfa pangkat 14. Ini berarti pangkat tertingginya pangkat 4. Pangkat M kalau saya nggak salah ya, bukan 2T ya. Jadi kalau ini dibagi ini, ya berarti kan pangkat tertinggi dari hasil bagi adalah, nah, kalau 4 kan nggak boleh ya. Tapi tergantung dari minimal polinomial kita, pangkat berapa. Jadi kalau pangkat tertingginya 5, ya berarti nanti di sini pangkat tertingginya adalah 4. Ini saya lupa M atau 2T ya. Kelihatannya M ya. Jadi alfa pangkat M. M yang kita pakai 2 pangkat 4 kan. Itu yang 16. 16 kurang 1 berarti M kita adalah 15 ya. Ini 2 pangkat apa namanya? M kita. Berarti M kurang 1 pangkat tertinggi dari sisa persamaan polinomial kita. Nah, nilai B0, B1, B2 seterusnya itu tergantung dari hasil ini ya. Yang kita kemarin itu baru bisa kita masukkan ke sini ya. Tapi ini persamaan umumnya adalah kalau kita masukkan alfa pangkat 3. Nah, kalau alfa pangkat 6 juga sama ini. Contoh untuk mencari sindrom 6 ya. Kita dengan memasukkan bukan sindrom. Betul ya, alfa pangkat 6 ya. Nah, seperti itu hasil kali ini sama. Ini perkaliannya kan di bawah daunnya. Hasil kalinya itu. Jadi beta baru sama dengan B1 tambah B2. B1 baru sama dengan B2. Ya. B2 baru sama dengan B1. Sorry, salah saya. B0 baru sama dengan, saya lihat. B0 baru sama dengan B0 tambah, misalnya ya. B0 tambah B2, B1 baru sama dengan B2,
B2 baru sama dengan B1 tambah B2. B3 baru sama dengan B1 tambah B2 tambah B2. Nah, ini rangkaiannya. Jadi ada plus, ada plus, ada plus, ada plus. Kemudian R-nya kita masukkan dari sini. Kemudian masing-masing B itu kita ambil untuk mencari B0 baru. Dari ini ya. Ini apa 6 ya. B0 baru, B0, B1, B2. B0 baru adalah B0 tambah B2. Tambah B2. B2. B0, B0, B1 sekarang B1 adalah B2. B1 baru adalah B2. B3 baru. B3 baru. Oh ini ya, B3 ini ya. B2-nya adalah B1 tambah B2, betul ya. Dan B3 baru adalah penjumlahan. Nah, dia ngambil dari sini. Yang sudah di B1 tambah B2 tambah B3. Ini rangkaian kalau kita ingin mencari sindrom, bahasa sindrom ke-6 ya. S6 dengan memasukkan 6 ke dalam sisa hasil bagi dari R dibagi polinomialnya. Pangkat tertingginya M ya. Alfa pangkat M 0, 1, M. Itu rangkaiannya itu sebagai dasar. Kemudian ini yang implementasi dari decoding dengan logika ya. Ini diawali dengan mencari sindrom. Mencari sindrom itu kemarin B tadi itu ya. Jadi nilai B ini pakai contoh yang pertama ini kayaknya. Jadi pakai contoh yang pertama. Jadi dia contoh yang ini. Ya, di atas ya. Dia pakai contoh yang sebelum mencari pakai iterasi. Nah, ini dia. Iterasi atasnya lagi. Nah, ini mencari sindrom ini. Nah, ini contoh 64 ya. Saya tulis lagi di sini. Jadi saya punya nilai S1 dengan memasukkan apa di sini dalam dx. Dx-nya adalah x kuadrat. S2 sama juga ya. S2 berarti memasukkan alfa kuadrat dalam dx. Nah, S4 juga sama, memasukkan alfa pangkat 4 di sini ke dalam dx. Berarti di sini beta alfa kuadrat, beta alfa pangkat 4 sama dengan beta alfa ya. Berarti alfa kuadrat, ini alfa pangkat 4, ini alfa pangkat. Kemudian S3 masukkan alfa pangkat 3 ke dalam beta. X-nya adalah 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Itu rangkaiannya ada di sini. Mencari sindrom dari contoh itu ya. Nah, dia. Untuk mencari S1, S2, S4. S1, S2, S4-nya. Kemudian yang terakhir mencari S3. Mencari S3. Ini berasal dari minimal polinomial ini.
Jadi R dibagi apa namanya ini gitu ya, polinomial ini berarti kan pangkat ketinggian bisa 3. Ya, berarti ada 4 kotak kan. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sama dari polinomial pangkat ini pangkat bukan pangkat 3 ini salah ya. Berarti pangkat 4 berarti pangkat 3, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ini 1 tambah X pangkat 4 nih polinomialnya. Kalau kita lihat di atas berasal dari 1 tambah kita cek ya. Bukan X pangkat 3 tapi X pangkat 4. Nah ini 1 tambah X pangkat 4. Bukan X pangkat 3 ya. Kalau X pangkat 3 berarti dia cuma 3 kotak saja. Ini ada 4 kotak. Ini X pangkat 4, X pangkat 3 berarti cuma 0, 1, 2. Nah, 3 kotak saja. Tapi kalau di sini sesuai dengan yang contoh di atas pangkat 4 ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Pangkat tingginya di sisanya adalah pangkat 3. Berarti ini yang nanti kita kalikan dengan alfa. Nah, alfanya kan tergantung. Alfa dari alfa kah, alfa kuadrat kah gitu ya. Alfa pangkat 4, alfa pangkat 3 gitu kan. Jadi di sini langsung dicari nilai S1-nya dia pakai dikalikan alfa tapi nanti diketik gitu. Jadi nilai B-nya tadi yang B0 tambah B1 tambah B2 alfa kuadrat tambah B3 alfa pangkat 3. Dia kalau dikalikan dengan alfa, nah dia nilai B0 barunya berubah jadi ini. B0 baru sama dengan, kalau kali alfa kan B0 alfa ya, tambah B1 alfa kuadrat, tambah B2 alfa pangkat 3 ya, tambah B3 pangkat 4. Alfa pangkat 4 itu kan B3 1 tambah alfa. Berarti yang enggak ada alfanya B3, kemudian alfanya adalah B0 tambah B3 di sini kali alfa kuadratnya B1 di 3-nya B2. Ini sudah berubah jadi ini. Sekarang baru adalah B3, B1 baru adalah ini ya. Ini adalah ini adalah ini. Apakah benar? Oh ini yang ini. Ini berarti yang alfa kuadrat ya. Ini rangkaian untuk A. Berarti kalau kita ingin mengalihkan alfa lagi, untuk alfa ya nilai B0 sama ya. Jadi B0 adalah B0 ya, B1 adalah B1 ya. Ini rangkaian mengalih atau memasukkan beta itu dengan alfa. Jadi begitu ini masuk, kemudian satu clock selesai gitu ya. B1 dikalikan dengan alfa. Ini kan pengalih dengan alfa kan. Berarti kalau dikalikan dengan sudah alfa dimasukkan dengan persamaan itu, B0 sama dengan B0, B1 B2 2, B3 3. Alfa sudah, berarti kalau dikalikan alfa lagi itu ya. Berarti ini rangkaian kalau B0 B ya, dikalikan dengan alfa kuadrat. Ini yang saya cari tadi. Berarti B0 sama dengan B3. B0-nya adalah salah di sini ya. B0 saya ketemunya B3. B1-nya B2 B1 B2 B1 B2 B3 sama dengan B2. Agak lupa, jadi saya namanya
S1, S2, S4. Berarti alfa kuadrat, alfa pangkat 4. Salah ya. Ini karena dia, kalau yang apa, ini kan dia langsung dikali ini gitu ya. Berarti kalau dikalikan alfa kuadrat, saya harus cari lagi. Ini masih dikalikan dengan alfa. Jadi kalau dikalikan dengan alfa kuadrat, ya berarti alfa kuadrat dimasukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan X-nya ya. Berarti B0 tambah B1 alfa pangkat tambah B2 alfa pangkat 4 tambah B3 alfa pangkat 2 kali 3 ya. 5 ya. Pangkat 5 gitu ya. Pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 ya. Dan alfa kuadrat alfa pangkat 3 kan alfa pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan B0 tambah B1 alfa pangkat 3. Ini B2-nya 1 tambah alfa atau alfa kuadrat ini ya. Alfa pangkat 4 ini. Alfa pangkat 5 ada alfa tambah alfa kuadrat. Nah, tinggal kita gabung-gabung saja. B0-nya adalah B1, B2. B2 tambah B0 ya, di mana saya salah ini ya. Ya gini ya. Yang ini B2 tambah B0 ya. Jadi kan ini tambah ini kan B2. Kemudian yang alfa berarti cuma B2 dan B3. B2 B3 ya, alfa B3. Yang kuadrat cuma B3 saja. Yang pangkat 3 B1. Jadinya B0-nya B2 tambah B0 betul ya. B1 yang masih salah B1 itu yang dikalikan alfa, saya ketemu B2 B3 ya. Ini B2-nya cuma ini saja. B3-nya B2-nya sorry, B2-nya ketemunya B3 saja. Kemudian B3-nya ketemu B1. Ini ketemu B3. Tidak ketemu saya. Dapatkan di sini sama dia. Beta 0, X. Jadi PR lagi nih buat saya nih ya. Ya ini untuk mencari sidro, untuk contoh yang tadi itu ya, nggak bisa ketemu ini aja. Berarti ini kan untuk rangkaian pengali dengan alfa, dimasukkan dengan alfa gitu ya. Jadi kalau nilai alfa kita masukkan ke dalam B itu yang persamaan sisa ya, dari R yang kita punya dibagi dengan ini pangkat 4, itu S1-nya ketemu. Nah, cuma kita yang belum ketemu kok yang S2, S4 ya. Nah, kalau ini yang berbeda lagi untuk yang apa? Kita mencari S3. Di S3 kan alfa pangkat 3 ke dalam B yang R dibagi dengan ini. Ya, R bagi dengan ini itu untuk menentukan jumlah kotaknya berapa. Jumlah kotaknya 3, ini juga kotaknya juga 3 gitu. Nah, kalau ya mungkin sama ya.
Kalau ini agak sedikit beda karena ini perkalian. Kalau ini mestinya tinggal masukkan saja dengan ini dikalikan alfa pangkat 3. Berarti B0 sama B0 apa sih? Ya. B0 tambah B1X ya, tambah B2X kuadrat tambah B3X pangkat 3. Ini sepertinya bisa dicocok. Kalau kita masukkan dengan alfa pangkat 3, berarti B0 tambah B1, oh sudah ada. Kita tulis lagi ya. Jadi ketemunya adalah 0 tambah B3 alfa tambah B2 alfa kuadrat tambah B2 B3 alfa pangkat 3. Ini mestinya yang ini yang ini. Jadi B0 adalah B0, B1 adalah B3, B2 sama dengan B2 sama cocok. Kemudiannya adalah penjumlahan semua. B1 ini, B2 ini tambah. Nah, ini agak sedikit beda karena ya kalau ini yang plus semua ya. Nah, kalau ini kan plusnya di sini atau ini rangkaian pengali dengan alfa. Ini dikalikan dengan alfa, dikali dengan alfa. Nah, ini bisa dapat S1 di sini, S2 di sini. Kita X kuadrat ya. Nah, kalau ini kita memasukkan nilai B kita. Kalau ini B kita dengan alfa pangkat 3. Nah, kalau ini kan maunya B kita masukkan dengan alfa, B dengan alfa kuadrat, B dengan alfa pangkat 4. Sindrom 1, sindrom 2, sindrom 4. Belum ketemu, ya kalau ini ketemu ya. Jadi memasukkan B alfa itu kan perkalian multiply dengan alfa saja kan, nilai betanya sama seperti yang contoh di atas ya. Ini adalah ini. Nah, cuma yang ini karena dia memakai rangkaian pengali ini ya. Kita masukkan dengan alfa. Gimana ceritanya? Saya coba yang ini kok enggak mau dia tadi. Masukkan alfa kuadrat, enggak ketemu B3 B-nya adalah, saya salah di sini. Ini enggak ada B0 ya. B1 alfa kuadrat alfa pangkat 3 alfa 4 beta 3, salah di situ ya. Berarti ini salah nih. Berarti yang benar adalah B0 B3. Ini sama ini aja. Alfanya adalah B3. Oh, yang ini benar. B1 alfa kuadrat, B2 alfa. Nah, jadi B0 sama dengan B0 tambah B3. B0 sama dengan B0-nya betul. Tambah B3, maksudnya B3 ini. Kita bisa mengkoreksi ya. Kemudian B1 sama dengan B3, maksudnya B3 ini. Ini titiknya di sini, ini juga sampai ke sini. Kemudian B2 sama dengan di sini. B3 sama dengan B2. B3-nya sama dengan B2, mestinya. B2-nya sama B2. B3 sama dengan B2. B2 sama dengan B1. Kalau saya ketemu. Ya, sedikit beda ya. Ini yang masih tanda tanya yang ini. S2 ini dan S4 ini. Cek lagi ternyata nggak ketemu juga hasilnya. Karena dia berasal dari rangkaian yang sudah dikalikan dengan alfa. Nah, kalau ini kan masih rangkaian.
Ini rangkaian umum untuk kalau kita ingin memasukkan alfa berapapun gitu. Bukan alfa berapapun ya, di sini spesifik atau khusus untuk alfa pangkat 3. Kaliannya adalah ini. Ini alfa mestinya tapi dipakai untuk masukkan alfa kuadrat dan alfa pangkat 4. Ini yang masih hanya di sini ya. Ini kan untuk alfa pangkat 3 ada contohnya di atas. Nah ini alfa pangkat 3. Jadi memasukkan nilai alfa suatu polinomial. Ini rangkaiannya adalah ini. Kalau dia alfa kuadrat, ini nggak ada contohnya. Alfa pangkat 3 dan alfa saja. Alfa saja ketemu, tapi alfa kuadrat pangkat 4. Nah, kalau alfa kan ini. Jadi R kali alfa. Nah, itu untuk mencari sindrom yang tanya di sini ya, S2 dan S4. Jadi sini masukkan alfa, ini rangkaiannya. Kemudian S3 memasukkan alfa pangkat 3, ini rangkaiannya. Nah, yang memasukkan alfa kuadrat dan alfa pangkat 4 ini masih ada tanya. Nanti bisa, kalau memang kalian bisa menemukan jawabannya, bisa di-share deh gimana caranya ya. Oke, itu mencari sindrom. Kemudian terakhir ini kasih error. Nah, ini juga nggak dijelaskan secara detail. Ya, tapi intinya sama seperti tadi itu ya. Kalau dia persamaannya menemukan akar, gitu. Jadi kita punya akar di sini dari alfa kah, dari 1 kah, alfa kah, alfa kuadrat sampai alfa pangkat 14 gitu. Jadi kalau ketemu alfa, berarti kalau ketemu kan 0 ya. 0. Berarti kalau ketemu ada error gitu. Jadi kalau ada error, hasil akhir di sini adalah 1. Hasil akhir di sini adalah 1. Terbang apa ini? Sama seperti gambar yang di atas, tapi ini lebih detail kan. Jadi kalau ketemu error, ketemu akar itu apa namanya? Kalau dimasukkan alfa itu nilainya sama dengan 0 gitu. Jadi dijumlahkan nilainya 0. Jadi kalau dia di sini 0, ini OR ya. Jadi 0, kalau semuanya 0, 0 di-OR-kan kan hasilnya 0, tapi di sini ada negasi jadi 1. Tapi kalau dia tidak 0, ada 1 saja ya. Yang lain 0, ada 1 aja yang 1 gitu. 1 tambah 0, 0, 0. Semuanya jadi 1, tapi 1 dinegasi menjadi 0. Nah ini, jadi sama seperti gambaran yang rangkaian di atas, tapi ini lebih detail, tapi nggak dijelaskan bagaimana untuk mencari apa namanya persamaan errornya ya, apakah ini sudah dalam bentuk persamaan error gitu, persamaan error pangkat 1. Kan kita punya tadi yang pangkat kuadrat ya, ketemunya tadi berapa? Di sini X pangkat 3, tapi di sini multiply by alpha kuadrat. Ini dikalikan dengan alpha, di sini dikalikan dengan alpha kuadrat. Oh, ini yang double error, ini contoh yang nggak kita cari. Yang kita cari itu kan triple error ya. Triple error kan sampai iterasi ke-6, atau kalau penyederhanaan kan sampai iterasi ke-3 saja. Ini contoh yang lain lagi, nggak ditulis atau di contoh pertama, tapi nggak sampai mencari persamaan errornya ya.
Jadi yang contoh pertama kan mencari sindrom, untuk yang double error itu mencari sindrom double error ketemu. Jadi yang di sini juga sama, sindrom untuk mencari double error. Nah, ini persamaan error untuk mencari yang double error juga. Jadi yang iterasi yang kemarin kita cari itu untuk mencari yang triple error ya, T sama dengan 3. Nah, ini untuk T sama dengan 2. Jadi kalau untuk T sama dengan 2, ini kelihatan di sini persamaan errornya, pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Ini kan dikalikan dengan X ya, dikalikan dengan X kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan aja koefisien dari persamaan errornya itu. Jadi kita harus buat rangkaian untuk mencari dikalikan dengan X, dikalikan dengan X kuadrat. Ya, artinya kalau kita mencari nilai alfa dari 1 sampai 14, ini kan tetap sama. Alfanya sampai 14. Itu nanti kalau ada yang akar ya, akar berarti di sini semua 0 ya. Di sini semuanya nilainya 0, jadi 1 ya, berarti kalau di akar berarti di posisi itu ada error. Jadi EI posisi alfa I kah, alfa 1, 2, 3 sampai 14 itu posisi errornya. Mulai dari 0 sampai 14 ya, ada 15 posisi kan, 15 kode. Nah, itu gambarannya decoding dan diakhiri dengan memakai rangkaian logika ya, gerbang logika. Ya, ini contohnya nggak nyambung ini. Ini contoh yang kita hanya mencari sindrom di atas ya, tapi di sini sampai hasil akhir mencari persamaan error ya. Tapi yang kita cari persamaan errornya adalah yang untuk triple ya, triple koreksi ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini pembahasan kita untuk BCH code ya, kode BCH. Nah, ini kita lanjutkan dikit lagi, tapi minggu depan saja untuk yang Red Solomon. Ya, itu untuk gambaran. Jadi implementasi itu bisa ada dua ya, bisa pakai software, berarti itu kita buatkan algoritmanya, bisa pakai hardware, mungkin di kuliah rangkaian digital gitu, diajarkan memakai gerbang-gerbang logika ICN, ICOR gitu, penjumlahan dan pengurangan gitu. Tapi yang paling kompleks atau yang paling gampang kalau kita ingin membuat versi sendiri itu dengan memakai yang saya sebutkan tadi ya, VGA dia dalam satu paket gitu. Jadi di dalamnya sudah ada lengkap semuanya. Di akumulator ABC juga ada, kemudian perkalian penjumlahan juga ada ya, gerbangnya, tinggal bagaimana kita memprogram secara hardware ya. Jadi bedanya memprogram secara software dan memprogram secara hardware. Kalau tertarik itu bisa dijadikan topik tugas akhir nanti. Oke, saya cukupkan pembahasannya. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu enggak dari yang sudah dibahas? Ada yang bingung atau ada yang masih kurang jelas? Silakan di chat boleh, atau pakai mic juga boleh, silakan. Ada? Tidak ada? 20 yang hadir, lengkap semua ini. Tidak ada? Dari yang hadir nggak ada yang menampakkan videonya. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Cukup ini. Oke.
Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Untuk tugas, berarti sama kayaknya. Tugas kemarin itu kan mencari pakai yang 2T ya. Nah, ini tugas kedua, soal yang sama, tapi mencari yang pakai penyederhanaan, cuma sampai T saja. Nah, kalau belum buat, ya berarti kan tinggal disambung aja kan. Yang 2T, iterasinya seperti ini, yang T, iterasinya seperti ini. Ya. Oke, kalau memang tidak ada, ya silakan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan via WA ataupun di forum ya. Jadi di OASE-nya itu kan ada forum, nanti bisa di chat di forumnya. Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan terima. Sekian ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kita ketemu lagi kalau memang diperlukan minggu depan ya. Oke, sampai ketemu lagi.